Hai kids, ada yang pernah melihat roket? Roket merupakan bahan peledak berpendorong tanpa alat pengendali. Roket ini bisa diluncurkan oleh pesawat penyerang darat atau roket udara ke permukaan. Ditembakkan dari permukaan, darat atau laut ke sasaran di udara, darat ke udara, atau bisa ditembakkan dari permukaan, darat atau laut ke sasaran permukaan yang lain. Amerika Serikat dan Rusia merupakan negara yang sangat terkenal dengan peluncuran roket untuk misi tertentu di angkasa luar. Banyak juga yang mengira mereka merupakan negara pencipta teknologi ini. Namun ternyata roket bukan diciptakan di kedua negara tersebut. Roket pertama diketahui digunakan oleh Tiongkok pada sekitar 1200-an. Penggunaan roket ini enggak digunakan untuk misi angkasa luar, melainkan lebih kepada kembang api. Nah, bagaimana sejarah ditemukannya roket? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah roket sejak ribuan tahun lalu. Roket merupakan bagian penting dalam setiap misi eksplorasi ruang angkasa. Selama 70 tahun terakhir, teknologi roket telah secara rutin dimanfaatkan untuk membawa pesawat ruang angkasa ke planet ini di tata surya kita. Roket pada masa kini merupakan kecerdasan manusia yang berakar pada sains dan teknologi pada masa lalu. Teknologi ini merupakan hasil alami dari eksperimen dan penelitian tentang roket selama ribuan tahun. Seperti dikutip dari NASA, burung kayu merupakan salah satu alat pertama yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip penerbangan roket. Berangkat dari sebuah kisah tentang teknologi roket pada 400 sebelum Masehi, seorang filsuf dan ahli matematika Yunani, Akratas, memamerkan burung merpati kayu yang digantung pada kabel. Arketas yang tinggal pada kota Tarentum, yang kini wilayah ini menjadi bagian dari Italia Selatan, membuat heran dan bingung warga pada tempat tinggalnya saat menerbangkan burung kayu tersebut. Keluarnya uap mendorong burung kayu yang tergantung tersebut. Merpati kayu yang dibuatnya itu menggunakan prinsip aksi-reaksi yang enggak dinyatakan sebagai hukum ilmiah hingga abad ke-17. Sekitar 300 tahun setelah burung kayu menunjukkan prinsip penerbangan roket sederhana, seorang Yunani lainnya, Hero of Alexandria, menemukan alat yang mirip roket yang disebut Aelipile, yang juga menggunakan uap sebagai gas pendorong. Prinsipnya, Hero memasang bola di atas ketel air, lalu air dalam ketel dipanaskan hingga mengubah air menjadi uap dan membuat gas dari uap tersebut mengalir melalui pipa ke bola. Dua tabung berbentuk L pada sisi berlawanan dari bola memungkinkan gas keluar dan memberi dorongan pada bola yang membuatnya berputar. Namun demikian, enggak jelas kapan roket pertama itu muncul. Namun, cerita tentang perangkat roket awal muncul secara sporadis melalui catatan sejarah berbagai budaya. Banyak sejarawan meyakini bahwa orang Tiongkok yang pertama kali mengembangkan roket asli pertama sekitar abad pertama Masehi. Sebab, pada abad pertama Masehi, orang-orang Tiongkok telah memiliki bubuk mesiu sederhana dari campuran saltpeter, belerang, dan debu arang, yang mana bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan ledakan. Dikutip dari Space, roket yang digunakan orang Tiongkok pada masa itu digunakan sebagai bagian dari pertunjukan festival keagamaan, mirip kembang api pada masa kini. Selama beberapa ratus tahun berikutnya, roket pun telah digunakan sebagai senjata militer, termasuk yang dikembangkan oleh militer Inggris pada awal tahun 1800-an. Bapak peroketan dunia. Roket menjadi salah satu penemuan yang mengubah dunia. Di era modern, orang-orang yang bekerja di penerbangan luar angkasa disebut sebagai bapak peroketan atau Fathers of Rocketry. Tiga ilmuwan tersebut dianggap telah memberi kontribusi besar dalam perkembangan teknologi peroketan dunia. Salah satunya dari Rusia, Konstantin E. Tsiolkovsky, 1857 sampai 1935, yang menerbitkan persamaan roket pada tahun 1903 di majalah penerbangan Rusia. Tulisannya mengenai persamaan hubungan antara kecepatan dan massa roket. Ia juga dikenal sebagai orang yang mencetuskan teori roket multistage pada tahun 1929.
Bapak peroketan lainnya yakni Robert Goddard 1882 sampai 1945. Juga disebut menjadi salah satu pelopor berkembangnya roket. Fisikawan asal Amerika Serikat ini mengirim roket berbahan bakar cair pertama di Auburn, Massachusetts pada 16 Maret 1926. Menurut NASA, Goddard memiliki 2 paten Amerika Serikat untuk menggunakan bahan bakar cair dan beberapa roket yang menggunakan bahan bakar padat. Herman Ortberg 1894 sampai 1989 merupakan ilmuwan yang lahir di Rumania dan tinggal di Jerman. Menurut NASA, ia sudah tertarik dengan roket sejak usianya yang masih 14 tahun. Gagasannya tentang roket mundur atau recoil rocket telah menjadi terobosan bagi dunia antariksa. Ortberg membayangkan sebuah roket dapat bergerak melalui ruang angkasa hanya dengan menggunakan knalpotnya sendiri. Studinya termasuk tentang roket multistage dan bagaimana menggunakan roket untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Penemuan ini sangat berharga dalam setiap misi eksplorasi ruang angkasa. Ortberg hidup selama beberapa dekade setelah eksplorasi ruang angkasa dimulai dan melihat roket membawa orang ke bulan dan menyaksikan awak pesawat ulang-alik yang dapat digunakan kembali keluar angkasa berulang kali. Sejak awal penemuan dan eksperimen, roket telah berevolusi dari perangkat bubuk mesiu sederhana menjadi kendaraan raksasa yang mampu melakukan perjalanan ke angkasa luar. Roket luar angkasa telah membawa manusia untuk melihat lebih dekat ke alam semesta. Nah, kids, itu dia sejarah dan juga bapak peroketan dunia yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!